tanggal 17 Agustus yang lalu kami melakukan first firing di Lontar, Pak, dekat Jakarta, dan itu bagus sekali live. Dan direksi PLN di situ juga monitor dan memberi dukungan kepada kita agar masyarakat segera memproduksi bahan bakar seperti ini, sehingga nanti ini kita masukkan sebagai bagian daripada renewable energy tanpa harus membuat pembangkit baru, tapi memanfaatkan PLTU yang ada. Ya, tinggal nanti dihitung berapa megawatt yang diproduksi, itu diakui sebagai energi terbarukan. Pada pagi hari ini saya memberikan apresiasi kepada teman-teman Gerakan Ciliwung Bersih, Mbak Penny dan teman-teman, karena saya melihat juga di sini ternyata teknologi menghasilkan RDF itu bukan hanya skala kota yang skala besar gitu loh, dengan pendekatan poyomisasi ini. Dan saya pikir kalau ini bisa kita kembangkan dengan skala-skala kewilayahan, skala kelurahan, skala desa, begitu loh ya. Ini bisa jumlahnya banyak, dan saya pikir ini juga menjadi potensi untuk menyelesaikan persoalan sampah kita. Sebetulnya waktu saya pertama kali melihat ini bukan hanya pengolahan sampah. Sampah itu memang jadi masalah kita bersama, betul Pak Nofri ya? Kita sama kuliah itu juga luar biasa. Tapi ternyata di balik ini itu ada suatu hal yang menarik juga. Bahwa kalau sudah menjadi pellet, saya katakan bahwa pellet ini merupakan suatu endless opportunity. Dan kalau dilihat memang bisa dijadikan off-taker ke batu bara, misalnya pengganti batu bara untuk di PLTU atau untuk di pabrik semen. Itu yang skala besar. Tapi sebetulnya skala kecil pun banyak. Oke, ini jadi motor ini untuk ngecas, idenya itu adalah ini akan menjadi SPLU mini, Pak, gitu. Kita akan menggerakkan industri elektrik vehicle untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi idenya adalah gasifier ini, nanti sampahnya kita manfaatkan dan kita manfaatkan untuk ngecas. Nah, nanti ada IoT di belakangnya gitu, jadi bukan ngecas langsung tapi tuker baterai, kurang lebih kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Sekarang kita ada lagi di Gerakan Ciliwung Bersih ya, TOS GCB. Betul sekali. Untuk melakukan pelepasan betul sekali. Safari TOS. Karena yang kali ini temanya adalah Journey to the East nih Ya, ya, Kak Arif. Nah, di sini kita berdua akan menemani pemirsa-pemirsa yang menonton hari ini. Ya. Kita akan jalan-jalan. Jadi perlu saya infokan bahwa Safari TOS ini akan melakukan sebuah perjalanan ya dari seluruh rangkaian acara 5 tahun penelitian yang telah kita lakukan ya, dan kita akan memperlihatkan bahwa TOS, program TOS atau tempat olahan sampah di sumbernya itu telah diimplementasikan di sejumlah tempat. Betul. Dari mulai di Jepara, di Bali, di Flores juga, di ada NTT di juga Kalimantan, ya, Mas. di Kalimantan juga ya, ada. Di Kalimantan Oke. ada. Jadi acara ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya untuk bisa mengimplementasikan TOS ya dan mengolah sampahnya di sumber. Betul nah, sekali. sekarang kita akan menjemput Pak Asin dan juga Pak Nofrizal. Pak Asin itu adalah Direktur Utama PT Indonesia Power yang sangat mensupport TOS ya, termasuk PLN Group, dan ada juga Pak Nofrizal, Direktur Persampahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita akan mengajak beliau berdua jalan-jalan langsung dan melihat inovasi yang sudah 5 tahun kita kembangkan. Betul. Dan ke depan insya Allah di 2021 kita akan mulai masuk ke tahapan implementasi dan juga komersil. Betul Ayo kita sekali. jemput. Luar biasa, langsung kita Ya. jemput sekarang ya Mas Arif. Oke. Nah itu Pak Asin. Ada Pak Asin dan juga Pak Nofrizal. Nih Pak Nofrizal. Assalamualaikum Pak Nofrizal. Assalamualaikum Bapak. Pak, ini Bu Penny, Pak Asin, ini Pak Nofrizal, ini paman saya nih, paman bule. Paman bule. Paman Brunner. Udah pernah ketemu sama saya yang kemarin Iya, ya. iya, betul. Ya, jadi ini Pak Asin, Pak Nofrizal, jadi kita ingin memperlihatkan bahwa di Gerakan Ciliwung Bersih ini kita sudah mengimplementasikan, mempunyai model ya dari hulu sampai hilir pengelolaan sampah di sumber yang nantinya menjadi pelet, dan akhirnya pelet itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan energi kerakyatan. Betul. Ya. Dan semuanya ini
TKDN-nya mungkin bisa sampai 95% ya, Paman ya. Betul, Karena betul. UKM-UKM semua yang membuat seperti itu. Mari kita ajak jalan-jalan. Ayo. Oke, mari Yuk. Bapak, Ayo, yuk Mbak kita lihat Cynthia. langsung. Mbak Cynthia di situ. Silakan Pak Asin. Ya, Untuk ya, Ntar. jalannya, ya. Nah, di sini. Samping Pak. Di samping. Asin. Nah. Oke. Ya. Untuk- Jadi biasanya kalau di GCB ini Pak, kita mengambil sampah itu langsung dari sungai. Ya. Sungai Ciliwungnya di sini. Iya. Betul sekali, Sungai Ciliwung Pak. di sini. Jadi kita ambil, kita jaring, kemudian nanti kita ambil dan kita lakukan proses tos di sini. Seperti itu. Nah di sini itu ada mobil yang akan kita bawa ke Flores nanti. Pak Asin dan Pak Nofrizal. Ke Flores ya? Ya, ke Flores. Jadi kita akan visit dulu kemana, Mbak Cynthia? Ke Jepara tentunya, kemudian dari Jepara kita ke Ke Banyuwangi. Iya, juga. di Banyuwangi juga kita udah disambut Betul. nanti Terus oleh Pak Bupati. Ke Flores juga yang paling jauh, terus ada Ya. NTT juga ya, Ya, Pak. Jadi NTT. benar-benar journey to the east nanti Pak. Ya, Kita akan dan bawa nanti ke di NTT. Flores itu kita akan melakukan uji co-firing di PLT Eropa, Pak. Jadi kalau bisa Bapak juga hadir ke sana gitu untuk melihat. Kita monitor terus ya. Iya. Tetap monitor Pokoknya terus. semuanya online dan itu live. Terinspirasi dari kemarin Pak yang di Labuan ya. Iya, Itu iya. kan live. Nah, kita juga mau uji co-firingnya kita lakuin live juga. Jadi masyarakat bisa melihat, langsung bisa bertanya. Iya. Betul sekali. Jadi tidak perlu hadir. Jadi sekarang kan bisa pakai Zoom semua secara virtual ya Iya. Pak ya di masa pandemi seperti ini. Oke. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ke tosnya, ini akan kita perlihatkan tempat demo ya. Yang akan kita bawa ya. Nah, ini jadi ini ada gasifier ya, gasifier mini Pak. Ini kurang lebih kapasitasnya 5 kW ya. Ini memang untuk kebutuhan portable. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini bisa kita pasang PV solar juga Pak di atas. Jadi udah satu package hybrid system seperti itu. Nah, kita melalui 1000 watt iya, Pak. Iya, iya. Di satu rumah ya? ya, jadi emang ini untuk kalau rumah kebutuhan sederhana Indonesia bisa Timur. Bisa 5 ya? Ya, nah kebetulan ini ada beberapa RDF ya atau peletos ya yang kita sudah uji bersama Indonesia Power ya, kemudian PLN Group gitu dan sudah kita uji di Sukovindo di lab internalnya dan insya Allah ini sudah memenuhi kriteria seperti itu. Jadi kita kalorinya macam-macam nih Pak. Jadi ada yang 4000, bahan bakunya juga ada yang biomass ya, full biomass, kemudian ada yang campuran kayak RDF dan segala macamnya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk co-firing dan juga untuk kebutuhan listrik kerakyatan kayak gitu. Nah ini kita menghasilkan sintetik gas Pak. Nah nanti akan kita demokan di arah sana. Nah sintetik gas ini bisa kita feeding ke gas engine, kemudian bisa juga kita gantikan untuk kompor gas yang 3 kilo seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini bagiannya Mbak Cynthia nih, karena Mbak Cynthia peduli terhadap lingkungan, mungkin bisa dijelaskan nih nanti tentang TOS. Ayo. Hati-hati Pak. Ya. Oh iya, ini ada satu lagi, ini mesin caca yang dibuat oleh UKM lokal juga, Pak. Oh, lokal. Nah, jadi ini hasil cacahannya, ya, hasil cacahannya. Yang Seperti ini itu. satu mesinnya Pak. Mesin peletnya ada di situ, Pak. Di situ. Iya. Ini yang Mesin yang portable. Iya, ini nanti akan masuk ke pelet. Seperti Seperti itu. Iya. Cuman pistonnya Ayo, motornya silakan. kayaknya. Gitu. Kalau blok-blok ini orang Tegal misalnya. Ini aja langsung kita Harusnya ke kita udah bisa Pak. proses piemisasi. Ada 1000 desa. Iya. Minimal kan kalau ini rusak masih bisa diperbaiki sama warga sendiri Pak. Ini adalah proses piemisasi Ini Pak. Jadi sama, tadi kalau ada setelah kesempatan diambil jangan sampahnya juga pesawat menggunakan alat yang warna oranye itu ya Pak. Iya. Jadi lebih mudah sekarang, jadi tidak perlu mengambil secara manual, tapi sekarang sudah ada mesinnya dan kemudian dipiemisasi. Jadi ini dicampur sama bahan adat kimia ya Mas. Iya, Kemudian bioaktivator. Bioaktivator, dan kemudian baunya ini menjadi berkurang bahkan hilang ya Pak ya. Iya. Sekarang kita tidak mencium baunya, iya. Iya. Jadi Karena sampahnya- bioaktivator itu. Iya. Betul. Jadi sampahnya tidak berbau dan kemudian bisa diolah tadi menjadi pelet Bikin yang bioaktivatornya siapa? Mas Ari itu. Mbak? Ya, ya kita semua lah. Jadi dalam negeri ya? Ya, dalam negeri. pasti produk dalam negeri. Nah, ini kita namakan sebagai sampah domestik, Pak. Karena ini sudah bercampur plastik dan segala macamnya. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa oh ini tidak perlu pemilahan. Nah, padahal kita melakukan membalik paradigma yang awalnya melakukan pemilahan di awal, kita lakukan di akhir. Nah, kalau seperti ini kan sudah tidak bau, sudah tidak jijik, tidak ada belatung dan segala macam kan jadinya aman gitu untuk dipilah. Seperti itu, Pak.
Ini jenis sampah domestik atau kita sebut sebagai pellet grade B. Nah, ini pellet grade A, Pak. Coba buka, Mbak. Nah, Ini yang grade A ya, Mas Arif ya. ini berdasarkan hasil riset kita selama 5 tahun ini adalah sampah yang dominan di Indonesia, Pak. Betul. Jadi apalagi di Indonesia Timur. Jadi sampah biomes itu sangat kaya di Indonesia. Jadi ini adalah sampah yang ada di sungai. Banyaknya adalah sampah biomes. Jadi ini bisa kita katakan sebagai pellet grade A, Pak, yang memang pure biomass. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Ya, setelah dipeyem kita melakukan proses pencacahan, Pak. Tadi hasilnya sudah. lama jadi peyem? Ini 3 hari, Pak. 3 sampai 5 hari. Ya, tergantung. Jadi peyem. Iya, sudah jadi material padat seperti ini. Seperti itu. Kemudian dimasukkan ke mesin cacah ya, Iya, Mas Arif ya. mesin cacah. Kemudian kita pelet. Nah, pelet. Untuk pelet seperti ini. Ya, peletnya tadi. Nah, ini kebetulan pelet yang ada di mana? Di GCB. Sudah dimanfaatin ya? Ya, sudah dimanfaatkan di Bangka Belitung, Pak, untuk gasifier. Ini juga yang dari co-firing untuk PLT Eropa, kita juga supply. rutin ke Bangka Belitung. Enggak, kemarin baru permintaan uji coba. Kan Seperti itu. rutin ya? Oh iya, sebaiknya memang dibuatnya di lingkungan terdekat, Pak. Jadi supply chain-nya jauh lebih ringkes dan juga transportnya jauh lebih murah. Iya, nah rencananya di sini kalau bisa di Labuan, Pak, gitu. Kalau setiap hari ada, kita pasti beli. Jadi PLTU itu masih bisa 10%, Pak, dari total batubara tanpa merubah perawatan apapun. Apalagi ke yang tipikal stoker, Pak. Nah, itu malah bisa. Nah, nanti di Iya. Eropa dan di luar Jawa, kita punya pengalaman di Lombok juga langsung saja. Iya. Dan idealnya memang nanti proyeknya kalau skala besar itu di bawah TPA itu. Nah, tetapi ke depan konsepnya beliau ini adalah kalau bisa nggak usah ke TPA. Di sampah-sampah yang ada di desa diolah di desa. lingkungan, Pak. Iya, di lingkungan. Sehingga listrik berbasiskan dasar Udah bersih. bahan baku yang ada di desa, melistriki di desa untuk kesejahteraan desa. Bentukannya. Kan ini alatnya bisa diproduksi semua tapi dalam negeri. Ini paling gensetnya aja ya. Genset juga saya Ya. kira bukan hal yang sulit. Jadi ini semuanya udah insya Allah semuanya dalam negeri. Kita waktu itu selama 5 tahun ini ya kan kita startup ya, Pak ya. Startup terus ya mau nggak mau kita kerjasama sama UKM. Bengkel-bengkel yang tadinya nggak bisa maksudnya sudah tidak produktif, akhirnya kita coba, ayo kita bikin yuk. Nah, akhirnya sekarang udah mulai diproduksi di beberapa unit di PLN yang menerapkan ton dan juga di beberapa desa dan kabupaten gitu, Pak. Gitu. Nah, kira-kira nanti potensinya gimana nih, Pak? Karena kita punya ini ya, Bu Penny ya, punya komunitas peduli Ciliwung ya. Nah, kira-kira seandainya nih, Pak, kita seandainya nanti sudah mulai bisa memproduksi. Nah, kira-kira nanti memungkinkan nggak akan continue supply ke PLTU Lontar atau Seluruh Jawa. Jadi iya. kita itu ingin bahwa penggunaan biomas ini menjadi bagian daripada kebijaksanaan pemerintah. 23% pembangkit di Indonesia harus renewable energy, Pak. Itu Pak Jokowi sudah ada menandatangani fakta di Perancis. Oh. Nah, berarti kan ini membutuhkan sekitar 2000 megawatt. Nah, Indonesia Power bersama PLN itu sudah sepakat bahwa kalau SRF atau RFD atau di sini namanya apa ini? Pelet. Pelet Iya. ya. Kalau kita bakar di PLTU dan itu sudah tanggal 17 Agustus yang lalu kami melakukan fast firing di Lontar, Pak, dekat Jakarta. Dan itu bagus sekali live. Dan direksi PLN di situ juga monitor dan memberi dukungan kepada kita agar masyarakat segera memproduksi bahan bakar seperti ini sehingga nanti ini kita masukkan sebagai bagian daripada renewable energy tanpa harus membuat pembangkit baru, tapi memanfaatkan PLTU yang ada. Ya, tinggal nanti dihitung berapa megawatt yang diproduksi itu diakui sebagai energi terbarukan. Saya kira ini yang paling murah opsinya dan paling cepat
untuk mengejar target 23% pada tahun 2025. Karena sekarang kita ini baru 12% sekitar itu, Bu. Jadi ini salah satu terobosan yang perlu harus didukung semua pihak, Pak. Silakan nanti UKM-nya, kemudian aktivis-aktivis lingkungannya, perusahaannya, termasuk kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah silakan dilanjut. Jadi kalau ada 30 ton sekarang kita bawa ke. Oh, itu mantap, tepuk tangan. Hanya ada satu catatan, ini harus ekonomis ya, karena di dalam perdir PLN harga setidaknya nggak boleh melebihi dari batu bara. Iya. Nah, kami hitung kan sudah pengalaman kita di beberapa tempat Iya. bisa. Dan kualitas juga nggak kalah dengan batu bara. Iya. Malah kelebihannya adalah emisinya rendah, Bu. CO2-nya rendah, sulfurnya rendah. Karena yang paling ditakuti oleh pemerintah sama masyarakat adalah karbon yang dilepas dari chimney, pembangkit. Ini rendah. Kemudian untuk pembangkit bisa merusak kalau ada sulfurnya, korosi. Ini juga rendah. Satu lagi yang sodium itu adalah membuat lengket di mana? Cuk. Ini juga menurut penelitian yang kita lakukan di beberapa tempat lebih aman. Jadi kami mendukung mudah-mudahan masyarakat, pemerintah ataupun perguruan tinggi bahkan ya, Betul, Pak. untuk menghidupkan usaha-usaha semacam ini yang saya kira nggak ada yang sulit ya Mas ya tadi ya penjelasannya. Iya. Saya Yang kira sulit itu, Bu, yang dukungan kami silakan. ya mungkin Bu Penny Makasih, bisa cerita sedikit tentang KPC nanti mungkin setelah melihat ini kira-kira Pak Nofrizal sebagai direktur persampahan itu seperti apa Pak? Gitu. Baik, sebetulnya gerakan Ciliwung Bersih ini didirikan tahun 1989, jadi sudah lama sekali karena memang Masih banyak yang melihat ini artinya enggan, Pak, menjalankan mengawali karena belum dari lihat hasilnya. khususnya Iya, Pak. program Kali Bersih Indonesia kan biasa, Pak. yang Harus ada pada contoh waktu dulu. itu adalah program nasional. Nah waktu itu memang kita targetnya 20 tahun Pak, tapi tiba-tiba saya kebetulan jadi Kepala Badan Lingkungan Hidup 2009 malah semakin tercemar, hanya ikan sapu-sapu saja yang hidup. Nah pada waktu itu timbullah yang namanya Komunitas Peduli Ciliwung KPC. Hari ini juga ada yang datang Pak. Jadi ternyata solusi, alhamdulillah ini dengan adanya penggagas dari TOS Pak Dr. Supriyadi dan Arif beserta jajarannya, kami akhirnya memulai di GCB ini sebagai tempat edukasi training center. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun Pak kami berusaha untuk ini akhirnya kemarin di launching untuk tempat olah sampah sungai. Jadi oleh karena itu barangkali nanti setelah ini kemudian ada pelatihan pada tanggal 28 Juli dan kita punya Sungai Ciliwung komunitas itu lebih dari 30 Pak. Tahun 2012 hanya baru 2. Jadi memang dari sini mungkin kita akan mereplikasi ke komunitas. Kebetulan di sini ada ya Pak Haji Royani, beliau mantan dulu di PLN dan dia sanggup untuk mereplikasikan, mungkin mohon bantuannya dari Indonesian Power. Dan ini alhamdulillah ya dari sejak launching pelet ini sudah di Bangka Belitung Pak. Jadi alhamdulillah gitu. Mohon kiranya barangkali ini menunjang bebas sampah ya Pak, karena sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu ya. Jadi itu yang barangkali ikonnya bilang gitu ya, kita punya sampah kegiatannya ya dia harus diolah sendiri dan ini salah satunya tempat olah sampah di sumbernya barangkali itu. Terima kasih Ya, sekarang terakhir ini dari kalau tadi udah ada off takernya ya. Betul. Nah, sekarang kira-kira untuk bisa memenuhi off taker itu. Nah, setelah melihat TOS ini kira-kira dan juga mungkin disambungkan dengan RDF yang di Cilacap juga, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih Mas. Ini aja ya. Iya. Terima kasih Mas Ari dan Mbak. Bu Penny, Pak Aksin dan teman-teman semua, terima kasih. Selamat pagi.
kita tahu sekarang bahwa persoalan sampah di kita itu masih menjadi persoalan yang sangat serius. Jadi persentase pengolahan sampah yang baik dan benar di kita itu masih di bawah 50%. Jadi ini persoalan kita yang serius. Padahal persoalan sampah ini kan sudah disentralisasikan sejak tahun 74. Betul. Kewenangannya oleh negara kepada semua pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini kecepatan kapasitas pemerintah daerah itu jauh kalah cepat dibandingkan kecepatan persoalan sampah itu sendiri. Sehingga memang pada saat ini pemerintah berusaha melakukan semua pendekatan itu secara simultan. Salah satu pendekatan itu adalah pendekatan pelayanan dan teknologi. Seperti kita ketahui, selama ini kan teknologi yang kita punya cuma umumnya teknologi landfill system. Kita bisa bayangkan teknologi ini tentu nggak akan sustain. Misalnya Bantar Gebang. Bantar Gebang 2021 misalnya akan penuh. Bagaimana kita bisa mencari lahan landfill seperti itu seluas 120 hektar misalnya di sekitar sini? Nggak mungkin kita dapatkan. Sehingga memang kita perlu dorong pendekatan-pendekatan baru termasuk pendekatan teknologi. RDF, SRF menjadi pilihan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Pada tanggal 22 Juli kemarin, itu sudah diresmikan pilot plan RDF skala kota di Cilacap dengan kapasitas sampah terolah 120 ton per hari, menjadi RDF-nya mungkin 50%, kemudian masuk ke off-taker industri semen. Itu pilot plan pertama skala kota, dan kita sekarang pemerintah sudah firm bahwa RDF, SRF ini akan kita dorong secara maksimal. Karena kita sudah memastikan ada dua off-taker besarnya yang sudah siap. Pertama adalah PLTU PLN, dan yang kedua adalah Kilen Semen. Kita sudah mencatat ada 54 titik, Pak, Mbak, lokasi PLTU PLN. Dengan tipikal boilernya ada stoker, ada fluidis bed, ada PC kan, ada 3. Dan kita sudah punya mendeteksi ada 34 titik kilen semen. Dan kita juga sudah hitung ya kapasitasnya itu berapa dan sebagainya, co-firingnya berapa. Kalau di semen itu kurang lebih co-firing itu 5% rata-rata sebagai co-firing batu bara. Kalau di PLTU tergantung nanti tipikal boilernya. Kalau stoker malah menurut teman-teman PLN, Pak, itu bahkan bisa semua disubstitusi sama RDF atau SRF ini. Jadi kalau kita hitung-hitung, itu baru yang PLTU punya PLN plus Kilen Semen, belum PLTU yang punya swasta gitu loh ya. Artinya ini potensinya akan lebih gede lagi. Mungkin hampir ya sekitar 15% sudah bisa menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia gitu ya. Kalau itu bisa kita maksimalkan. Kemudian ini tentu juga menjadi hal penting karena dia juga sebagai co-firing tentu juga mengurangi penggunaan fossil fuel. Sehingga juga tentu juga menurunkan emisi gas rumah kaca tentunya. Pada pagi hari ini saya memberikan apresiasi kepada teman-teman gerakan Ciliwung Bersih, Mbak Penny dan teman-teman, karena saya melihat juga di sini ternyata teknologi menghasilkan RDF itu bukan hanya skala kota yang skala besar gitu loh, dengan pendekatan peyumisasi ini. Dan saya pikir kalau ini bisa kita kembangkan dengan skala-skala kewilayahan, skala kelurahan, skala desa begitu loh ya. Ini bisa jumlahnya banyak dan saya pikir ini juga menjadi potensi untuk menyelesaikan persoalan sampah kita. Jadi saya pikir ini perlu kita dorong secara maksimal dan pemerintah sudah firm karena pemerintah juga sedang menyiapkan juga regulasinya. Karena kalau kita lihat tadi misalnya yang ditunjukkan Mas Hari tadi kan kalorinya itu juga sangat bagus, Pak.
ada yang 5.700 tadi saya lihat, ada yang 4.000 begitu loh ya. Kalau yang di Cilacap itu kan 3.200 kalorinya. Memang standar. Jadi harganya dibeli sekitar 300.000 per ton oleh teman-teman semen, itu masuk ke dalam jadi seharga kalorinya batu bara dibelinya. Jadi mudah-mudahan ini menurut saya bisa kita dorong, bisa menyelesaikan persoalan sampah dan bisa juga membantu persoalan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu pembangkit kita. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat baik dan perlu kita dorong dan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Di sini kebetulan ada dari Kementerian ESDM, Pak Trois ya. Mungkin bisa memberikan ini berarti regulator untuk listrik kerakyatan dan juga co-firing ini ya Pak ya. Mungkin bisa diinfokan sedikit Pak. Kita Pak. Jadi udah ada off-taker, udah ada dari yang memberikan nanti pasokan ya kan. Nah sekarang dari Kementerian ESDM kira-kira peluang co-firing dan juga nanti listrik kerakyatan itu seperti apa Pak Troy? Silakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kami dari Kementerian SDM, terutama dari Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, yang pertama betul tadi disampaikan oleh Pak Asin bahwa kegiatan ini salah satunya untuk mendukung kegiatan dari penggunaan energi baru terbarukan. Jadi kita tahu bersama bahwa RDF yang dihasilkan dari program TOS ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Nofrizal, betul akan masuk kepada co-firing di PLTU. Jadi sebagai informasi, kami di Kementerian SDM saat ini sedang membuat SNI dari RDF untuk pelet sampah ini, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, ini karena kita sudah usulkan kepada BSN sebagai SNI mendesak. Jadi mudah-mudahan di bulan November, Pak Asin ini sudah bisa muncul SNI-nya untuk mendukung dari kegiatan co-firing ini. Terus yang kedua adalah terkait dengan penggunaan dari co-firing di PLN. Terus saat ini pun juga Pak Menteri juga sangat concern bahwa akan ada juga regulasi yang mendukung, Pak. Artinya tadi betul, ini akan dihitung sebagai bagian EBT, seperti itu. Jadi kemarin sudah coba simulasikan, kalau 5% aja itu artinya akan menaikkan bauran EBT sampai dengan 1%, Pak. Itu khusus hanya di pembangkit PLN, betul seperti itu. Jadi memang langkah awal dari kami adalah saat ini kita lebih concern ke pembangkit PLN dulu, Pak, termasuk di kilen-kilen tadi di industri semen. Tapi next step-nya tentunya kita akan meranjak kepada PLTU-PLTU yang di IPP, Pak. Jadi kemudian itu Pak Arif yang dapat kami sampaikan, terus terang kami di Kementerian SDM sangat mendukung kegiatan ini, dan kami sampaikan juga bahwa tahun ini pun kita bekerjasama dengan teman-teman dari PUPR, kita juga membangun RDF, itu yang pertama ada di fasilitas di program Citarum Harum. Ada 5 lokasi Bapak Ibu, dan insya Allah masing-masing lokasi akan kita bangun 30 ton. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengembangkan yang ada di TPA Kebun Kongok, Pak Asin. Itu adalah untuk mensuplai dari PLTU Jeranjang. Ya insya Allah juga akan dibangun menjadi 100 ton Pak kapasitasnya. Jadi lagi-lagi terus terang ini terus kita dorong supaya terus berkembang pengembangan RDF ini tentunya sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan sampah yang ada di Indonesia. Saya kira itu Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, saya mau memperkenalkan guru saya ya yang selama ini membimbing saya ya. Selain Pak Supriyadi, mohon. Ini saya biasa manggilnya Paman ya, Paman Brunner. Apa sih? Ini ada Kementerian SDM, ada Pak Asin dari Indonesia Power, ada Pak Nofrizal ya, dan ini ada UKM juga. Ada Miss Earth juga ini nanti kalau mau sosialisasi. Nah, kira-kira Paman sebagai praktisi, terutama yang terkait dengan circular ekonomi, bagaimana Paman? Singkat saja silakan. Baik, terima kasih. Saya merasa dihormati oleh Pak Arif, luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Kita berjuang bersama, Ya. mudah-mudahan Indonesia ini menjadi bersih. Sebetulnya waktu saya pertama kali melihat ini bukan hanya pengolahan sampah. Sampah itu memang jadi masalah kita bersama, betul Pak Nofri ya? Kita sama kuliah itu juga luar biasa. Tapi ternyata di balik ini itu ada suatu hal yang menarik juga. Bahwa kalau sudah menjadi pellet, saya katakan bahwa pellet ini merupakan suatu endless opportunity. Dan kalau dilihat memang bisa dijadikan off-taker ke batu bara, misalnya pengganti batu bara untuk di PLTU atau untuk di pabrik semen. Itu yang skala besar. Tapi sebetulnya skala kecil pun banyak. Tadi sudah dikatakan bahwa di komunitas Ciliwung itu juga ada pabrik tahu misalnya. Kita tahu bahwa pabrik tahu sekarang banyak yang menggunakan sampah plastik sebetulnya. Atau kalau mereka memang masih menggunakan yang bagus adalah menebang pohon, Pak. Nah ini harusnya dilihat bahwa kalau
pelet ini udah jadi, kita mendapat keuntungan banyak. Pertama, sampah kita bersih. Kita mengedukasi masyarakat, kita semua. Lalu ada pelestarian lingkungan dalam bentuk mencegah penebangan hutan gitu, yang tidak perlu. Bahkan kita bisa menghilangkan atau menurunkan potensi kebakaran lahan misalnya, karena dia kering. Sebelum itu menjadi biomasa yang terbakar, itu justru dimanfaatkan untuk ke salah sini. Nah, ini saya lihat adalah potensi yang luar biasa, baik skala besar maupun skala kecil. Ini mungkin menarik juga Pak Nov ya. Jadi kita nggak selalu skala besar semua. Memang ada yang skala besar harus jalan, yang skala kecil ini bisa masif gitu. Dan skalanya bisa di setiap RT, RW. Dengan dia tidak bau, orang itu akhirnya terinspirasi untuk membantu. Mungkin itu Pak Arif yang saya rasakan kenikmatan dengan menjalankan TOS ini di skala kecil maupun di skala besar. Jadi fleksibel lah gitu loh. Ini endless opportunity sekali bagi kita semua. Ide-ide, ayo kita sama-sama tuangkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Itu adalah opening ya perjalanan kita di GCB. Ya, setelah ini Miss Earth ya, Mbak Cynthia akan mengantarkan pemanfaatan Pak Asin, Pak Nofrizal ya semuanya untuk bisa melihat pemanfaatan pellet ke gasifier. Kita feeding ke genset, kemudian kita untuk menyalakan air, dan nanti terakhir silakan menggunakan motor listrik dari PT PLN Persero. Silakan, mungkin Bapak Ibu sekalian mundur dulu semuanya untuk protokol COVID ya. Silakan diambil alih oleh Mbak Cynthia. Silakan. Oke, ini cek. Oke. Ya. Ayo silakan Pak Asin dan Pak Nofrizal. Yang pertama kita lihat olahan dari pelet seperti apa melalui mesin ini kemudian menjadi energi, dan bisa kita lihat akhirnya bisa menjadi energi kerakyatan. Wow. Luar biasa sekali. Ini 100% sintetik gas. 100% sintetik gas. Nah, nyalain lampu. Ya, nyala lampu. Oke. Lampunya Buat juga ngecas nyala motor, sekarang. air juga nyalain aja, air. Air juga nyala. Aduh. Air sungai bos, air sungai. Langsung dari Ciliwung. Airnya dari air sungai situ Pak. Jadi ini buat, Jadi iya. menggunakan sintetik. Hati-hati kenceng loh. Karena ini air sungai di bawah. Ini setelah tentunya metode filtrasi ini umum ya. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa di tepi sungai ini kita bisa manfaatkan juga kalau sudah jadi air seperti ini. MCK umum bisa dibuat juga. Dan sekaligus MCK umum ini bisa jadi tempat untuk masyarakat datang dan membawa sampah. Habis dari Mendapatkan berapa ya? manfaat ganda. Oke. Jadi exactly. Karena mereka sudah datang, tentunya akan membawa sesuatu. Mungkin katakanlah pas masuknya itu bawa sampah, sehingga mereka bisa mandi di sana dan segala macam. Itu mungkin yang bisa dimanfaatkan. Indah kalau di kota itu ada WC umum gitu loh. Oh. Nggak ngerti listrik. Tentunya model filter ini 1001 ya. Pokoknya bisa Model gasifier filtrasinya, tapi idenya ini yang harus kita jalankan. biasanya kalau pakai listrik 4 jam. Pak, nanti ada filter dulu Pak dia. Kalau kata ini apa? Di dalam filter ini Pak ada beberapa filter stage. Yang kasar yang di depan awal dulu. Ini tentunya nanti harus ada pembersihan Nggak tahu lah itu kontinu. listrik. Dan terima kasih juga karena Ya. Ciliwung ini udah makin bersih sehingga tidak terlalu dan dia tidak hitam gitu loh. Kalau hitam oli itu aduh berat. Bangun SPLU itu mahal gitu. Cuma dari komputer aja yang bisa. Betul. Nah ini mungkin dengan komunitas Ciliwung itu jadi suatu gerakan gitu. Dan akan indah kalau kita kan di tengah jalan WC umum tidak ada sulit. Kalau kita di luar negeri kan biasanya ada WC umum. Kalau ini yang jadi energi. luar biasa, bantu banyak orang.
Oke, ini jadi motor ini untuk ngecas. Idenya itu adalah ini akan menjadi SPLU mini, Pak. Gitu. Kita akan menggerakkan industri elektrik vehicle untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi idenya adalah gasifier ini nanti sampahnya kita manfaatkan dan kita manfaatkan untuk ngecas. Nah, nanti ada IoT di belakangnya gitu. Jadi bukan ngecas langsung tapi tuker baterai. Kurang lebih kayak gitu idenya. Seperti itu, Pak. Kalau Bapak mendukung, kita siap menjalani. Kalau Patrois mendukung, kita juga siap. Kayak gitu. Oke, Pak. Kita coba, ini udah dicas ya. Mungkin bisa izin sama Pak Asin untuk simbolis menaikkan motor PLN ini, Pak. Blus, dibantu, Blus. Oke. Nih. Mohon awas ini nanti biar simbolis ya. Pak Nofriza. Oke. Silakan Bapak. Nih, udah bisa baterainya, udah bisa dipakai. Oke. Pasang dulu. Ya. Silakan foto. Nah, foto. Nanti silakan simbolis Bapak berdua naik motor listrik. Ya, foto dulu, foto. Oke. Salam tos, salam tos. Salam tos semuanya. Pak Subawa semuanya. Oh, keren. Nah, tos. Oke, silakan Pak, kita coba. Ini motor berbahan bakar sampah. Cengan aja deh kalau nggak gocengan. Ya. Wih. Luar biasa ya Mas Arif ya. Hah? Luar biasa sekali ya dari sampah kemudian bisa menyalakan kendaraan bermotor ya masyarakat. Sebenarnya nggak benar sampah juga oleh masyarakat ya. Iya. Nah sekarang ini sedang langsung digunakan oleh Bapak Asin dan juga Bapak Nofrizal sekarang motor yang berbahan bakar dari sampah. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan untuk TOS GCB. Oke, langsung kita masuk kita langsung masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara yang kita tunggu-tunggu langsung kita mulai setelah ini ya Mas Arif. Oke. Nah ini dia tadi Pak. Oke, kepada Bapak, Ibu sekalian, sebentar lagi acara akan kita mulai ya dengan sejumlah narasumber ya. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar. Saya serahkan ke Mbak Cynthia selaku Miss Earth untuk membawakan acara. Terima kasih. Salam Terima kasih semuanya. Salam TOS.